Tahukah Anda? Masjid Agung peninggalan kerajaan Islam di Jawa yang berada di ujung barat Pulau Jawa adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini terletak di Desa Banten, sebelah utara kota Serang. Masjid Agung Banten dibangun oleh putra Sunan Gunung Jati yang sekaligus menjadi raja pertama dari Kesultanan Banten, yakni Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1556 Masehi. Pembangunan Masjid Agung Banten ini atas anjuran Sunan Gunung Jati agar membangun masjid seperti Masjid Demak. Letak masjid menyatu dengan kerajaan dan alun-alun. Tata kota atau arsitektur kota Islam di masa itu terdiri dari 3 unsur utama, yaitu masjid, istana, dan alun-alun. Dengan tata kota seperti yang diusulkan oleh Sunan Kalijaga, maka penguasa, pemuka agama, dan rakyat menyatu bersama dalam kegiatan-kegiatan sosial. Masjid Agung Banten mempunyai karakteristik umum sebagaimana masjid kuno di Jawa, yang mengikuti pola Masjid Agung Demak. Ruang utama Masjid Agung Banten seperti halnya Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon, berbentuk bujur sangkar atau persegi 4 serta memiliki atap tajuk. Pintu masuk masjid di sisi depan berjumlah 6. Yang berarti rukun iman. 6 pintu itu dibuat pendek agar setiap jamaah menunduk untuk merendahkan diri saat memasuki rumah Tuhan. Jumlah 24 tiang masjid menggambarkan waktu 24 jam dalam sehari. Seperti pada umumnya masjid, di sebelah barat ruang utama terdapat mihrab atau ruang pengimaman. Ruang utama masjid ditopang oleh beberapa soko guru dengan di bawahnya terdapat buah waluh atau buah labu. Seperti pada umumnya masjid-masjid kerajaan pasca Hindu-Buddha, terdapat simbolisasi-simbolisasi. Di Masjid Agung Banten ini, simbol tersebut adalah buah labu. Masjid Agung Banten memiliki atap yang bertingkat, hampir sama dengan Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon. Atap tajuk bertingkat dari ketiga Masjid Agung tersebut berbeda tetapi memiliki kemiripan. Masjid Agung Demak memiliki atap tajuk bersusun 3 yang di atasnya terdapat puncak yang disebut dengan mustoko masjid. Masjid Agung Cirebon memiliki atap tajuk bersusun 3 yang di atasnya tidak terdapat apapun. Sementara Masjid Agung Banten memiliki atap tajuk bersusun 5, di mana 2 atap teratas sangat kecil, dan hanya berfungsi sebagai estetika semata. Atap bersusun 5 pada Masjid Agung Banten mirip dengan pagoda pada bangunan Cina. Umat Muslim melihat Masjid Agung Banten memiliki atap bersusun 5 diartikan sebagai lambang dari rukun Islam. Jika dilihat lebih dekat, Masjid Agung Banten memiliki atap tajuk bersusun 3 dengan 2 tambahan atap susun berjumlah 2 sebagai ornamen, karena kedua atap ini hanya kecil dan tidak berfungsi sebagai atap. Berbeda dengan atap di bawahnya yang berfungsi sebagai atap ruang utama dan ruang serambi masjid. Masjid Agung Banten memiliki serambi masjid yang berada di sebelah timur ruang utama. Serambi masjid memiliki tiang-tiang penyangga. Tiang-tiang penyangga Masjid Agung Banten terbuat dari batu andesit yang bermotif buah waluh atau labu. Kata waluh berasal dari bahasa Arab walahi, sehingga diartikan bahwa Masjid Agung Banten ini dibangun atas keyakinan penuh pada Tuhan semesta alam. Masjid Agung Banten dahulunya memiliki tempat wudhu yang sangat besar di depan masjid. Kolam berbentuk 4 persegi panjang yang terbagi dalam 4 kotak dan dipisahkan oleh pematang tembok, tetapi tetap ada lubang air yang menghubungkan ke 4 kotak persegi panjang tersebut. Saat ini, kolam wudhu ini tidak dipergunakan lagi karena ada pendangkalan di sekitar masjid. Tempat wudhu ditempatkan pada sebelah selatan masjid yang berdekatan dengan letak makam Syekh Maulana Yusuf dan beberapa keturunan kerajaan Banten.
Masjid Agung Banten memiliki menara yang sangat besar dengan diameter kurang lebih 10 meter dan tinggi kurang lebih 24 meter. Menara ini didesain oleh arsitek dari Belanda bernama Hendrik Wukas Kardeel pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, pada abad ke-17 Masehi. Jauh setelah masa Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Maulana Yusuf.